Shalom. Shalom Jemaat Bait Kudus. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Boleh saya lihat siapa yang penuh damai sejahtera sore hari? Boleh lambai-lambaikan tangan. Berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Bait Kudus, baik yang beribadah secara onsite di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Suatu hal yang luar biasa. Ketika hari demi hari, minggu demi minggu, penyertaan Tuhan itu tidak pernah putus dalam hidup kita. Dan di bulan ini ada satu tema yang luar biasa, yaitu bagaimana Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kita dalam kita memenangkan pencobaan demi pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Setiap kita pasti akan diberikan kuasa yang luar biasa untuk kita dapat melewati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, selama itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya yang terbaik. Tuhan juga sudah menyediakan kemenangan yang terbaik. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Tinggal bagaimana kita mau berjalan menjemput setiap kemenangan itu. Siapa yang percaya kalau setiap umat Tuhan diberi kemenangan, diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan? Boleh saya lihat siapa yang percaya, angkat tangan. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah yang beribadah secara online bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Sebab kita semua diberikan kuasa untuk mengalahkan setiap pencobaan demi pencobaan. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Hey! Thank you Tuhan untuk setiap kuasa kemenangan yang daripadamu, untuk setiap kuasa pelepasan yang daripadamu. Hey! Terima kasih Yesus. Dengan segenap iman, dengan segenap percaya kita sama-sama nyatakan, ku diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami mau pakai yang daripadamu Tuhan, sebab kami tahu nyatakan bersama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami bisa berdiri dengan iman, kami bisa berdiri dengan menang Tuhan. Yesus Tuhan, Kau memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Haleluya. Setiap orang percaya diberi kuasa. Setiap orang percaya diberi mandat untuk mendapatkan kemenangan. Diberi kuasa dari Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami mau pakai Tuhan setiap kuasa yang daripadamu, sebab kami tahu siapa jadi lawanku. Sungguh besar
besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Kami mau berdiri dengan iman kami, dengan percaya kami Yesus. Hai Kau yang memberi, terpujilah namamu Yesus. Engkau beri, kami berdiri dengan iman kami Yesus. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Sekali lagi, yang lebih dahsyat, katakan, sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar Kau Tuhan. Engkau perisai hidupku, ku berdiri. Yesus Tuhan. Boleh sekali lagi, jemaat saja, katakan, nyatakan di hadapan Tuhan, katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Yeay. Satu-satunya perisai, satu-satunya pembela, Dialah Tuhan, Raja segala raja, yang akan berdiri menjadi pembela kita. Amin. Boleh sekali lagi jemaat Bait Kudus, jemaat saja, pujikan di hadapan Tuhan. Katakan, sungguh besar. Yes Lord. Kami mau berdiri dengan iman kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja, sungguh besar Kau Tuhanku. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi. Terpujilah, terpujilah. Sekali lagi boleh nyatakan, terpujilah Raja segala raja. Dahsyat bagi Tuhan kita. Ya, saya mau dengar dulu suaranya jemaat Bait Kudus yang sudah diberi kuasa, sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Mana haleluyanya orang-orang yang sudah menang, yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. 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 Sorak-sorak kemuliaan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Yes. Sebelum duduk, boleh kasih salam kasih kanan kiri. Katakan, aku sudah menang di dalam Tuhan. Aku sudah diberi kemenangan yang dahsyat oleh Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yang di rumah silakan duduk. Allah kita itu Allah yang luar biasa, amin. Ketika kita diberi kuasa, Dia bukan hanya melepas begitu saja, tapi Dia juga tetap memegang penuh tangan kita. Dia tetap memegang kendali atas hidup kita. Karena Dia tahu sebagai manusia kekuatannya terbatas. Sebagai manusia kemampuannya terbatas. Tapi satu yang Dia janjikan, bahwa Dia akan memberikan kemenangan di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik. Ketika Tuhan melihat kita siap untuk mendapatkan kemenangan itu, ketika Tuhan lihat kita siap menerima kemenangan itu, saat itulah hidup kita akan mengalami suatu kemenangan dan kedahsyatan yang luar biasa. Saya mau ajak semuanya, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam, menyembah Yesus, menyembah Tuhan.
Izinkan Tuhan berkarya di waktu yang tepat di dalam hidupmu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, amin. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, sebab yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Imani sungguh-sungguh. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, percayalah, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan. Yes Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, amin. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Percayalah, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Imani yang mustahil menjadi hanya karena percaya. Dengan segenap iman, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dan kami akan melihat Tuhan lebih lagi. Nyatakan segenap imanmu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dia akan menjawabmu, bahkan lebih dari yang kau harapkan, lebih dari yang kau impikan. Ketika Tuhan tahu itu yang terbaik di dalam hidupmu, Dia akan menjawabmu di waktu yang tepat, di saat yang terbaik. Izinkan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, nikmati dan syukuri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan Tuhan. Yes Lord. Oh, dengan caranya kami akan melihat karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus mendengar. Yesus, Kau dengar Tuhan. Yang kudoakan. Dengan cara-Mu kami percaya Tuhan, di waktu yang tepat. Yesus, dengan segenap hatimu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan bukan tidak peduli. Dengan caranya, di waktu, di saat yang tepat, percayalah, engkau akan melihat. Yes,
Sekali lagi jemaat Bait Kudus, percayalah, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yes Lord. Amin. Apapun yang saat ini jadi pergumulanmu, apapun yang saat ini engkau lewati, percayalah, ada Yesus bersamamu, ada Yesus di sampingmu. Pegang tangannya dan percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Engkau yang paling tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Dengan caramu yang ajaib, kami akan melihat karyamu dinyatakan dalam hidup kami Yesus. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kau menjawab kami Yesus. Yesus Tuhan. Kami akan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi nyatakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Kau yang lebih tahu yang terbaik di dalam hidup kami, yang terbaik bagi setiap kami. Kau Tuhan yang melihat, Kau Tuhan yang mendengar, Kau Tuhan yang mengerti, Kau Tuhan yang setia. Takkan Kau biarkan kami berjalan sendirian. Takkan pernah Kau biarkan kami dalam pencobaan. Kau selalu memegang setiap tangan kami Bapa. Kau selalu memegang hidup kami di dalam-Mu. Kau perlindungan, batu karang yang teguh. Kau kota benteng, menara kekuatan. Kau Yesus, Bapa yang setia. Tiada pernah Kau biarkan kami berjalan sendirian. Kami percayakan hidup kami penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami penuh di dalam kuasa-Mu Yesus. Kami percayakan hidup kami di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam kuasa-Mu Bapa. Sebab kami percaya hanya Engkau yang mampu. Sebab kami percaya hanya Engkau yang bisa Tuhan. Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang mampu, lebih dari
naikkan pujianmu di hadapan Raja. Katakan Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang lebih dari sekedar sanggup Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, la 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 la. Tanganmu menopang, tanganmu memegang. Sehingga harapan na inakola ilaiya se. Hana vira hana tosa hana pada kalabaya lala se. Laina hala bola hila kalara se. Hira lara bana hila bola rasa lala kalaboya lala se. Naina na bana hira rasi. Hikila bona bala baya la bala la seri. Laina mana kira bola bala baya la bala ila bola la la sela lo ila la baya la. Yesus, Yesus kami berseru Tuhan. Kira la mana ina hala bala la siri. Ala bona hila kolo bala la sala baya la bala la se. Yesus Tuhan, saat kami berseru, kami tahu Tuhan, Engkau turun tangan membantu setiap kami. Saat kami sudah tidak sanggup lagi, ketika kami sudah angkat tangan, yang kami percaya Engkau turun tangan membantu setiap kami. Saat kami sudah mengangkat tangan, kami menyerah, saat itu Engkau turun tangan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Sebab Engkau yang berfirman, pencobaan-pencobaan yang Engkau alami, yang kami alami, adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan ketika kami dicobai, Engkau yang akan memberi kami jalan keluar sehingga kami dapat melewatinya Tuhan. Saat Engkau sedang ada dalam satu beban, jangan lari kemana-mana. Fokus, cari Tuhan. Lari ke hadapan Tuhan. Dia pribadi yang tidak akan melarikan diri dari kita. Dia satu-satunya pribadi yang tidak akan menghindar dari kita. Dia akan merentangkan kedua tangannya dan menerima kita. Apapun pergumulan kita, apapun beban kita, Dia tidak akan berkata Dia tidak sanggup menolong. Dia tidak akan berkata Dia tidak bisa menyelesaikan. Dia hanya berkata, tunggu waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Tiada satu perkara yang tak bisa Kau selesaikan. Tiada satu perkara yang tak Kau berikan jalan keluar. Kami percaya Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Kau Yesus, Raja yang maha besar.
Tuhan. Di dalam pujian penyembahan-Mu ada satu kuasa yang dahsyat. Di dalam pujian penyembahan-Mu ada karya Tuhan yang dahsyat. Tetap menyembah. Ira karabana tona kira seki borala sonai laila malara she laila rasororo la hira bara korara she la moyela roshikiraro ira rashi la ila mola ila la shelai. Kami menyembah-Mu Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini penyembahan kami anak-anak-Mu. Ini kami anak-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Ini kami anak-Mu Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. We need You Lord. We need You Father. Kami butuh Kau Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Engkau yang sedang berbeban, nyanyikan lagu ini dengan segenap iman. Engkau yang sedang dalam pergumulan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes Lord, I believe in it. Kami percaya Tuhan. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizat-Mu Bapa. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan yes. Tak ada yang mustahil. Tuhan, jemaat sendiri nyanyikan, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
kasih jemaat Tuhan. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatmu, yes Lord. Sekali lagi, nyarikan suaramu, angkat suaramu, bagimu Tuhan. Yes Lord, tak ada yang mustahil. Yes, amin. Amin Jesus. Lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi bagi Tuhan. Bagimu Yesus, bagimu Tuhan, tak ada yang mustahil. Sana ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat, Dan dipulihkannya. ku diangkat, Dan dipulihkannya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami terlalu amat yakin dan sangat percaya Tuhan. Bagi Tuhan dan bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu, tidak ada yang mustahil Amin. akan Engkau kerjakan Tuhan. Yes. Mungkin pintu-pintu tertutup di hadapan kami, tetapi kami tahu ketika Tuhan bukakan satu pintu, tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutupnya Tuhan. Dan kami percaya anugerah demi anugerah, kami akan berjalan dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, sehingga mulut-mulut kami boleh bersaksi dan akan membawa banyak jiwa bagi kemuliaan hormat kerajaan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini tahun mujizat, tahun pemulihan, Amin. tahun kesembuhan, Amin. tahun kelepasan, Amin. tahun anugerah yang baru senantiasa Amin. bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Tanpamu Tuhan, apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan itu tidak ada artinya. Hamba terbatas. Hamba bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Engkau. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan apa yang perlu Tuhan Engkau pesankan kepada umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, berkat Tuhan senantiasa baru dan ada terus buat setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Amin. Yang percaya semua katakan. Sekali Amin. Lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk coba tengok kanan kiri muka belakang saudara ya. Kasih senyuman, anggukan mungkin masih bermasker, tapi saya percaya ya lewat gestur saudara ya, saudara sangat mengasihi
saudara kita di tempat ini. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sedang belajar pada satu tema, yaitu bagaimana setiap saya dan saudara sebagai orang percaya bisa menang atas setiap pencobaan. Minggu yang pertama kita sudah belajar ya bagaimana mengatasi pencobaan. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana oleh kasih karunia Tuhan ya mengutus malaikatnya ya untuk melayani ya, untuk menyertai juga selain Roh Kudus dalam hidup kita, juga ada malaikat Tuhan ya yang siap untuk diutus ya menjadi berkat ya bagi saudara dan juga bagi saya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema untuk kita bisa menang atas setiap pencobaan. Anda tidak punya cara lain. Satu-satunya cara adalah, saudaraku sekalian, kita mesti punya kehidupan yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan ya. Dan ini menjadi tema kita minggu ini ya. Lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Katakan bersama yuk, 2, 3. Lebih sungguh-sungguh lagi di dalam siapa? Tuhan ya. Lebih dulu kita coba baca bersama di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ya. Kita akan membaca ya ayat 1 dan ayat 10. Nanti saya minta untuk Ibu Wijayanti ya membaca ayat pertama dari 1 Tesalonika pasal 4 dan kemudian kita semua membacanya di ayat yang ke-10 ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Nasihat Supaya Hidup Kudus ya. Mari Ibu Wijayanti ya dibaca dan nanti kita semua akan membaca ayat yang ke-10. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, ayat 10 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasehati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ini adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika ya. Tesalonika ini saudaraku adalah satu kota ya, kota kedua ya. Kota pertama adalah kota Filipi ya, yang dikunjungi oleh Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilannya ke benua Eropa. Dan saudaraku sekalian, letak kota Tesalonika ini amat strategis ya. Kenapa? Karena Tesalonika ini saudaraku merupakan jalur utama ya dari kota Roma ya menuju ke daerah Timur Tengah. Dan saudaraku sekalian, kota Tesalonika ini adalah kota yang luar biasa ya. Kota yang saudaraku sekalian di dalam kota itu banyak sekali penduduknya, beraneka ragam ya, etnis, budaya dan juga keagamaan mereka. Dan mereka saudaraku sekalian, dalam kota ini juga dibangun yang namanya kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, di kota itulah saudaraku Rasul Paulus ya, dia singgah selama 3 minggu. Rasul Paulus saudaraku sekalian, dia membawa berita Injil ke dalam kota Tesalonika itu. Dan saudaraku, Kisah Para Rasul 17 ayat yang keempat menjelaskan, di kota Tesalonika itu Paulus kemudian bisa membangun, mendirikan satu gereja Tuhan. Dan saudaraku, di dalam gereja Tuhan, dalam jemaat itu, dalam jemaat Tesalonika ya, terdiri di situ beberapa orang, dan bukan hanya itu saja, sejumlah besar orang Yunani. Ini adalah para pemikir, ahli-ahli filsafat ya, orang-orang pinter ya. Kalau secara sekarang ya, mereka punya bidang atau gelar akademis yang demikian tinggi. Dan saudaraku sekalian, mereka juga dalam jemaat itu tidak sedikit perempuan terkemuka.
atau boleh kalau kita istilahkan sekarang mereka business woman ya. Mereka wanita-wanita karir, mungkin juga istri pejabat ya, yang terkemuka, terpandang ya. Mereka masuk di dalam jemaat Tesalonika yang dirintis oleh Rasul Paulus ini. Dan saudaraku, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika ini ya, karena jemaat ini saudaraku dia bertumbuh luar biasa. Kuat imannya saudaraku. Kemudian saudaraku dia juga punya yang namanya berbuah lebat ya hidupnya ya. Mereka punya usaha kasih ya, ada juga pekerjaan iman, ada juga namanya ketekunan ya, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, menjelang akhir daripada surat Tesalonika, Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat ini, yaitu supaya jemaat Tesalonika ini memiliki satu kehidupan yang senantiasa sungguh-sungguh ya, untuk hidup itu lebih lagi di dalam Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya ya. Tidak sampai cukup sekali nasihat itu diberikan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Tapi saudaraku diulang lagi saudaraku sama Rasul Paulus ya. Yaitu kalimat adalah lebih sungguh-sungguh lagi ya. Ayat 1 tadi ya dikatakan ya. Ada kalimat yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Lanjut ya, hal itu memang telah kamu turuti ya. Jadi jemaat Tesalonika ini punya kehidupan yang berkenan hidupnya kepada Tuhan. Itu sudah kami turuti, kamu taati. Tetapi ya Rasul Paulus bilang, baiklah kamu apa saudaraku melakukannya. Baca sama-sama yuk 2, 3. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Sudah bagus. Tapi Rasul Paulus nasihatkan jangan lengah, jangan santai, jangan puas diri. Engkau harus lebih melakukannya bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang ke-10 ya diulang lagi sama Rasul Paulus. Katakan demikian firman Tuhan. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia ya, dalam Tesalonika itu ya. Kemudian saudaraku dikatakan demikian, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya apa? Baca sama-sama yuk 2, 3. Kamu apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, nasihat supaya lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan itu bukan hanya untuk jemaat Tesalonika, tetapi juga buat kita semua ya, buat saya dan juga buat saudara ya yang hidup pada hari ini ya. Nah, kenapa kita mesti punya kehidupan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan? Dan tadi saya katakan tidak ada cara lain ya. Mau caranya melarikan diri, kemarin yang kita sudah belajar itu ya. Mau caranya pakai perisai iman, mau caranya saudaraku sekalian melakukan berdoa ya, minta supaya Tuhan mengutus malaikatnya ya, dan lain sebagainya. Tetapi kunci utamanya kita mesti punya kehidupan sungguh-sungguh Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki satu kehidupan bisa menghindar dari masalah ya. Kita bisa menghindar dari pencobaan, bisa melarikan diri, menjauhi dari percobaan ya. Tidak bisa tanpa kita punya kehidupan rohani yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak mungkin kita akan bisa pakai perisai iman kita. Iman kita tambah kuat, tambah dewasa, tidak mungkin terjadi kalau kehidupan saya dan saudara tidak punya kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah karena itu kita akan lihat beberapa hal alasannya kenapa kita ini menghadapi yang namanya pencobaan yang tidak mudah hari-hari ini, menghadapi pergumulan yang berat hari-hari ini. Tidak ada cara lain kecuali engkau dan saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Alasan pertama adalah karena itu adalah kehendak Tuhan buat kita. Itu adalah kehendaknya siapa Bu Evi? Kehendak siapa Pak Willy? Kehendak siapa saudaraku? Tuhan. Ayo bilang kanan kirimu, kehendak Tuhan supaya kamu sungguh-sungguh. Ya, kehendak Tuhan supaya apa saudaraku? Sungguh-sungguh. Saudaraku, dalam hidup ini ada dua kehendak Tuhan.
Kehendak yang pertama itu kehendak Tuhan yang khusus. Kehendak Tuhan yang khusus ini hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang. Dan kehendak Tuhan yang khusus ini bisa berbeda-beda. Kehendak Tuhan kepada saya, kehendak Tuhan kepada suami saya pun itu bisa berbeda karena itu kehendak khusus. Panggilannya secara khusus. Ya, mungkin kalau panggilannya Pak Willy andaikan ya, itu sebagai gembala. Nah, mungkin saya, saudaraku, ada kehendak Tuhan secara khusus. Bukan mungkin sebagai gembala ya, bisa mungkin sebagai nabi ya, yang mungkin kalau ngomong itu bisa keras ya, ndak tedeng aling-aling ya, mungkin juga sebagai pengajar dan sebagainya. Beda antara satu dengan yang lain. Demikian juga dalam hidup saudara. Tapi jangan lupa, ada kehendak Tuhan yang namanya kehendak umum. Ini kehendak berlaku buat semua orang. Ini kehendak, saudaraku, yang bisa dilakukan dan harus dilakukan tanpa terkecuali. Mau pendeta ya, mau pelayan jemaat ya, mau jemaat biasa, orang baru, jemaat baru dan sebagainya. Kehendak Tuhan buat semua kita ya, itu adalah kehendak umum. Nah, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan ini adalah kehendak Tuhan yang umum. Jadi tanpa terkecuali. Mau saya, mau Pak Willy, mau saudara, Bu Dr. Nina tadi dengan tim yang melayani, termasuk yang melayani di depan tadi ya sebagai usher, sebagai prokes kesehatan dan sebagainya, kemudian ada di sana mungkin sebagai multimedia ya, ada juga sebagai kameramen, kemudian ada juga sebagai parkir ya, keamanan, dan juga saudara semua. Kehendak Tuhan sama, yaitu supaya kita punya kehidupan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang? Saya dan saudara bisa punya kehidupan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, ini ya, Rasul Petrus ya, ternyata kasih kita resep ya, supaya kita bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Caranya gimana? Coba Mbak Wiwit baca ya, 2 Petrus 3 ayat 18. Ini caranya untuk kita bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, makasih Mbak Wiwit ya. Firman Tuhan mengajarkan, menasehatkan kepada kita untuk bisa bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita punya kehidupan itu bertumbuh. Katakan bertumbuh. Ya, bertumbuh seperti apa? Bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pertumbuhan dalam kasih karunia itu ya tidak bisa kita pakai kekuatan sendiri, karena namanya kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi yang bisa melakukan siapa, saudaraku? Tuhan. Lewat apa? Roh Kudus yang sudah dicurahkan dan ada tinggal dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan Juru Selamat kita, mengundang Dia masuk dalam hidup kita, menyucikan semua dosa kita, kesalahan pelanggaran kita. Dan saudaraku sekalian, disitulah Roh Kudus ada diam dalam hidup kita orang percaya. Kita menjadi anak-anaknya Allah, kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Tetapi saudaraku, dalam kehidupan kita yang bayi rohani dalam tanda kutip tadi, lahir baru tadi, harus bertumbuh sama seperti anak kita. Ketika anak kita lahir, saudaraku, kan tidak langsung keluar dari rahim seorang ibu, itu sudah jenggotan atau brewoken. Ya, atau mungkin langsung bisa jalan, langsung bisa kerja, kan tidak, saudaraku. Seorang anak yang dilahirkan pasti dia akan mengalami fase-fase dalam kehidupannya. Ya, fase mungkin mulai merangkak, fase mungkin mulai belajar jalan, fase belajar berbicara dan lain sebagainya. Sampai kehidupan
anak itu makin bertumbuh mencapai kedewasaannya, ya, sampai dia bisa mandiri. Nah, seperti itulah kehidupan orang percaya. Saya dan saudara ini tidak bisa, saudaraku sekalian, puas. Oh, saya sudah jadi anak Tuhan, KTP-ku Kristen, aku sudah melayani Tuhan, selesai. Tapi saudara tidak mau bertumbuh. Di rumah masih hidupmu seperti hidup lama. Yang hidup lama masih suka gosip, ya kembali ke rumah gosip. Yang di rumah saudaraku omongannya kasar, ya kembali lagi walaupun sudah melayani Tuhan. Nah, saya tadi di sela-sela jeda ibadah 1 ini masuk ke ibadah 2 diajak anak saya. Mam, tak ajak healing yuk. Bahasa anak sekarang kan gitu ya. Mami itu tak lihat setiap kali aku pulang nulis saja ya. Kalau ditanya, Mam hari ini agenda Mami kemana aja? Ya kalau enggak diajak papi kemana ya, doakan orang dan sebagainya, ya di rumah. Di rumah ya nulis. Jadi anak saya bilang, ayo Mam tak ajak healing ya. Dia ngajak saya ngopi ya, deket-deket aja sekitar sini ya. Di daerah mana ini? Admi ya. Tempat apa? Sekolah apa itu? Mikael. Ya, di situ deket-deket aja Mi ya. Dan kemudian saudaraku, ketika kami sudah pesan ya, anak saya yang pesanin, saya kan enggak mudeng, enggak ngerti ya, mau pesen apalah terserah kamu yang pesenin, yang bayarkan kamu ya. Enggak ngerti Mami, pokoknya kan kamu ngerti kesukaan Mami. Kemudian saudaraku, kami cari tempat. Saya sudah duduk di situ ya, kanan kirinya ada orang ya. Anak saya sudah kode saya, Mam, di sana aja. Nah, saya dengan anak saya masuk ke sana, ruangannya cuma kami. Wah, besar sekali tapi udah dipesan ya. Nah, kami duduk yang belum dipesan. Duduklah kami di situ. Lumayan enak ya buat saya persiapan ya. Buat saya buka-buka ya buku ya, dan sebagainya ya. Catatan-catatan saya. Tapi saudaraku, lama-lama penuh. Dan yang saya enggak tahan ya, saya bilang sama anak saya, barangkali kita ini salah tempat. Karena apa saudaraku? Itu cewek-cewek di situ, cowoknya ya ada, tapi banyakan mayoritas yang dalam ruangan saya itu cewek. Ada yang jilbaban juga saudaraku, mayoritas juga seperti itu. Selalu kata-katanya itu diakhiri dengan anjing. Jadi kalau dia ngomong anjing, ngomong-ngomong anjing, saya bilang salah duduk kita ini ya. Anak saya bilang ya memang gitulah Mi, ya zaman sekarang gitu. Iya memang zaman sekarang mayoritas anak-anak muda seperti itu. Coba tengok kanan, kamu masih ngomong gitu, kayaknya kalau yang orang tua enggak ya, tapi banyak anak-anak muda. Coba siapa di sini angkat tangan yang masih anak-anak muda. Kira-kira bener enggak? Kalau salah saya disalahin enggak apa-apa ya. Kira-kira bener enggak Bim? Bener enggak Bim? Hah? Enggak. Berarti lingkunganmu lingkungan luar biasa ya Bim. Oh lingkungan bapak-bapak ya pantesan ya. Apalagi anak saya kalau di kantor kan lingkungannya Pak Rudi Haryanto ya Pak ya. Nah, tapi anak-anak yang sekarang ya, coba yang di bawahnya Bimo. Dikit-dikit kalau ngomong apa saudaraku? Surya. Kayaknya alim ini Surya. Nita lebih alim lagi mungkin ya. Wah, di sini nggak ada sih anak-anak yang gaul milenial gitu ya. Nah, mungkin kalau saya tanya sama anak yang di youth ya, itu pasti seperti itu. Karena saya enggak hanya di situ loh. Berkali-kali saudaraku. Saya pernah ketemu Bimo kalau enggak salah di mana? Nata Hati atau Mata Hati ya. Nah, ya. Aduh, sudah rokok asap saya ini paling peka saudaraku. Orang saya belum lihat aja orang ngerokok saudaraku, atau baru masuk enggak ngerokok nih ya, tapi badannya atau apanya bau rokok. Saya itu sudah mulai di sini enggak enak. Langsung pengen batuk gitu ya. Udah mungkin habitnya seperti itu. Demikian juga dengan yang itu saudaraku. Saya cepet-cepet aja udah tutup aja dah, kita balik aja pulang aja ya. Ini mungkin bukan komunitas kita. Kalau ikan ya ditarik dari air gitu, taruhin di situ klojot-klojot ya, cepet mati dia. Nah, mungkin mati rohani enggak saudaraku, tapi jadi apa saudaraku? Enggak nyaman, betul ya. Jadi saudaraku, hari-hari ini orang seperti itu. Apalagi orang ya, dan ini bukan hanya di luar Tuhan loh, tapi juga masuk ke anak-anak Tuhan.
masuk ke anak-anak Tuhan. Youth, coba nanti sampai rumah tanya yang punya anak-anak usia milenial atau generasi apa? Alpha atau Z ya, yang ke bawah itu loh ya. 2000-an gitu ya. Coba Anda perhatikan saudaraku. Itu mungkin latah. Tetapi lama-lama saudaraku membuat rohani kita tidak bisa tumbuh. Karena apa? Roh Kudus dalam hati kita ini pasti nolak. Di dalam kita ada Roh Kudus. Percaya enggak? Amin saudaraku. Kan saat tadi saya katakan ketika kita percaya Yesus ada Roh Kudus. Kita ini rumahnya Roh Kudus. 1 Korintus itu loh. Jadi saudaraku, Roh Allah, hadirat Allah, pribadi Allah dalam hidup kita. Nah, ketika saudaraku dia dalam hidup kita, kemudian mulut kita ini ngomong yang tadi, ya, latah lah. Atau mungkin kita ini suka jalan, ya, kaki kita suka jalan mungkin, ya, kalau minggu ke gereja. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, jalannya sudah beda, saudaraku. Miring-miring jalannya. Balik ke rumah itu udah miring-miring, saudaraku, ya. You know maksud saya ya. Waduh saudaraku sekalian. Kalau enggak gitu saudaraku, istri itu bisa seperti pakai esedo ketebelen. Nah, karena apa saudara? Jadi sangsaan saudara terus. Bengep itu, besem biru-biru, memar-memar. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Kalau ada bertobat loh ya suami-suami. Jadi istri itu mesti disayang, dibelai. Kalau coba yang duduk sama suami dan istrinya, pandang istrimu. Biar badannya sudah melar ke kanan dan ke kiri, ya, mengembang ke sana dan kemari, engkau tetap kasihi istrimu. Aduh, tidak ada yang amin. Engkau tetap harus kasihi istrimu. Biar suami-suami mungkin modelnya sudah dari lonjong jadi kebulet seperti bola, ya. Tapi engkau tetap harus tunduk dan hormat kepada suamimu. Amin istri-istri. Aminnya abot nih. Suamiku itu loh Bu Evi, wong lanang, orang laki, gak bisa kayak apa gitu loh. Jangan bilang amin loh ya. Biar bagaimanapun itu suami kita. Ayo yang duduk sama istri, suaminya coba senggol dia. Pap, aku sayang sama kamu. Senyumnya kok kayaknya senyum kecut gitu loh. Nah saudaraku, itu mesti kita terus bertumbuh loh. Sama Tuhan juga gitu. Coba kalau suami istri, itu romantisnya tidak dibangun. Itu lama-lama bisa kayak apa? Bisa lama-lama bisa kayak kakak sama adik. Ketemu itu sudah tidak ada gerengnya. Kalau dulu pacaran, aduh. Mau ketemu aja luar biasa saudaraku persiapannya. Sekarang boro-boro persiapan. Pagi pakai daster warna kembang-kembang coraknya, sore pulang suaminya masih sama bajunya ya itu. Padahal dulu lagi pacaran kayaknya enggak kayak gitu loh. Suami juga gitu. Kalau dulu ya pacarnya itu yang sekarang jadi istrinya pesen apa, wah diinget-inget. Tapi sekarang saudaraku, itu hari ulang tahun istrinya aja kagak inget. Yang ketawa rupanya ngalami itu. Jadi saudaraku, ayo hari-hari ini dibangun. Dengan Tuhan juga gitu. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan tidak terus dibangun, tidak punya pertumbuhan. Semakin intim, semakin dekat, semakin harmonis, semakin cinta dengan Tuhan. Tidak mungkin. Caranya gimana? Mesti disiplin. Katakan disiplin. Disiplin. Bangun pagi mesti disiplin itu. Tubuh kita ini kan pengennya ya bangun itu ya sudah. Langsung aktivitas, langsung kerja. Apalagi yang punya anak masih harus persiapan sekolah. Ya. Tapi kita mesti disiplin. Kalau kita mesti nyiapin anak, bangunlah lebih pagi. Atau mungkin tengah malam, ya. Engkau atur waktumu sendiri dengan Tuhan. Punya yang namanya sate, saat teduh dengan Tuhan.
Biar mungkin ada kita seperti sekarang ya, buka Alkitab ya, mungkin engkau menyanyi menyembah Tuhan, tapi setiap harimu kita mesti dibangun itu. Dan itu disiplin. Baca Alkitab juga disiplin. Lama-lama itu akan menjadi kebiasaan kita, habit kita. Rasanya kalau belum baca Alkitab itu sesuatu yang kurang. Rasanya kalau kita tidak ada doa, rasanya kurang. Saya mau tanya, Pak Wisnu ngaminkan enggak? Rasanya kalau enggak doa itu kan, aduh sehari itu ada apa? Oh iya. Jadi saudaraku, itu mesti dibangun. Pertumbuhan itu akan terjadi ketika kita mendisiplin diri seperti anak kita. Ya, untuk dia terus bertumbuh didisiplin. Saya punya anak hanya 1 orang, tadi Lukas Kurniawan yang main keyboard, main piano. Ya, biar anaknya 1 ya harus dididik dengan benar, disiplin. Kalau salah ya, biar dia sudah kerja, punya duit, bisa bayarin saya, bisa beliin pakaian, bisa beliin sepatu, bisa beliin apa. Tapi kalau salah, bisa ditanya sama anak saya, itu ada saksi hidup. Saya mesti tegur dia, saya mesti nasehatin dia. Jadi saudaraku, itulah pertumbuhan dalam kasih karunia. Dan kita perlu di situ yang namanya Roh Kudus bekerja. Saudara mau kasih omongan kayak apa, nasihat seperti apapun, tanpa Roh Kudus tidak akan pernah bisa. Omongan kita ini seperti yang namanya apa saudaraku? Kosong. Tapi ketika ada Roh Kudus, kadangkala omongan kita hanya sedikit, tapi itu kena bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Hal yang kedua adalah alasan kenapa kita mesti sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan adalah karena tantangan yang kita hadapi semakin berat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kehidupan Kristen itu senantiasa Alkitab menggambarkan sebagai seorang yang sedang berjuang. Berjuangnya itu bukan sekedar berjuang, tapi berjuang keras ya, untuk mencapai yang namanya garis finish, untuk mencapai yang namanya kemenangan, untuk mencapai yang namanya pahala atau mahkota ya. Paling tidak kita bisa menerima 5 mahkota. Saya pernah ajarkan itu ya. Dan saudaraku sekalian, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6, di situ diuraikan 3 gambaran tentang kehidupan kekristenan ya, sebagai kehidupan kekristenan yang penuh dengan perjuangan yang keras. Gambaran pertama adalah sebagai seorang prajurit atau sebagai tentara. Ya, di sini ada yang kerja di TNI, ya, Pak Daniel Agus. Tentara itu pastinya, saudaraku, dia tidak dididik nyantai. Kalau dia salah, itu keras loh hukumannya. Mungkin lebih keras dari orang sipil. Betul apa betul, Pak? Ya. Jadi, saudaraku, tentara itu ya, dia akan berjuang sekuat tenaganya, dan apapun perkataan komandannya, jawabannya apa? Apa Pak? Jawabannya apa Pak Daniel? Siap. Jadi seperti kalau Pak Daniel misal dengan saya gitu ya, dia juga karena mungkin terbiasa ya, itu menjadi habitnya dia, kebiasaannya. Jadi kalau ada apa? Siap. Ya, siap Bu, ya, siap Cik. Kadang-kala seperti itu. Siap. Mau rumah tangganya kayak apapun, kalau komandan sudah perintahkan, rumah tangganya sama komandannya menang mana? Halo? Menang mana? Komandannya. Kenapa saudaraku? Tentara dididik seperti itu. Tidak hanya sebagai tentara, prajurit juga sebagai olahragawan. Dia harus berjuang, tidak boleh olahragawan itu badannya obesitas. Ya. Badannya mulai tambah aja, dia mesti harus press lagi supaya mencapai tingkat ideal. Ya. Dan juga mesti latihan. Teman-temannya bisa santai ke mall ya, main sepak bola, pergi kemana, nonton Dream Theater ya. Tapi dia enggak bisa. Kenapa? Mesti latihan. Kalau enggak latihan, saudaraku, sama pelatihnya itu ya, sama coachnya itu ya, dia akan kena yang namanya hukuman. Latihan keras, saudara, itu setiap hari, katakan setiap hari, setiap hari. Gambaran yang ketiga adalah sebagai seorang petani. Petani itu, saudaraku, dia akan terus sabar.
Kalau panenannya gagal, dia harus juga nabur lagi. Karena kalau dia enggak nabur, dia enggak apa saudaraku? Enggak nuai. Jadi mungkin kena pandemi, mungkin kena hama, ya, kena apapun dia mesti sabar. Nabur lagi, nabur lagi. Dia juga mesti tekun. Nah, inilah gambaran kekristenan yang harus ada dalam hidup kita. Karena apa? Perjuangan, tantangan kita, kehidupan kita makin hari tidak makin mudah, makin sulit. Dan itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan, 2 Timotius 3 itu loh, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Keadaannya bukan tambah baik, tambah apa saudaraku? Sukar. Tetapi di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah orang yang tidak mungkin mendukung kita, tapi kita mesti punya mental, kita mesti punya sikap seperti tadi gambaran. Prajurit, apalagi yang kedua, olahragawan, yang ketiga apa? Petani. Ya, kalau kita tidak punya kehidupan seperti mereka-mereka, mental juangnya, ya, mental yang saudaraku sekalian dibanteng itu masih bisa mendal. Jadi kita mesti punya mental seperti itu, saudaraku. Jangan mentalnya mental bola kristal. Begitu dibanteng, ya, apa bola kristal kalau dibanteng? Pecah. Kena masalah, hancur, putus asa. Ulangkan saja. Waduh, baru ada masalah sama suami, istri aja udah pengen balik ke orang tua. Padahal ibu bapaknya sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Emang balik di kuburan. Jangan punya mental seperti itu. Mental 3 tadi. Apa saudaraku? Yang pertama prajurit atau tentara. Yang kedua apa? Olahragawan. Yang ketiga apa? Petani. Kita punya mental sikap hari-hari ini seperti ini. Mungkin keadaan kita seret, sepi. Jualan ini kok sepi ya? Jangan kemudian ngelokro. Ini bahasa Perancis kunonya. Apa tahu ngelokro? Hah? Apa ngelokro? Apa? Menyerah, apalagi? Kayaknya kurang pas deh. Apa? Nggak semangat. Ya toh? Percaya saudaraku, kalau saudara dikit-dikit model gitu, kerja apapun tidak hasil. Ini hari penuh perjuangan. Katakan hari penuh perjuangan. Saudara punya mental, mesti punya mental tadi. Kuat. Apalagi tekun. Apalagi sabar. Nah ini, coba saudara tidak punya kesabaran. Wah, hari-hari gini bisa jadi tambah masalah. Betul apa betul? Ya, orang yang kena masalah itu bukan orang-orang yang bodoh loh, orang-orang pinter, orang-orang punya duit, ya, orang-orang akademisnya tinggi-tinggi. Tapi karena tidak sabar, tidak bisa menguasai diri, akhirnya bukan kurang masalahnya selesai, tapi apa? Nambah masalah. Karena itu saudaraku, mesti kita punya kehidupan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bisa punya mental seperti tadi. Ya, bukan mental cengeng atau bahasanya sekarang apa? Cemen. Ya toh, dikit-dikit ya mutung, ngambek. Dikit-dikit saudaraku nangis. Nangis boleh. Karena secara psikologi kejiwaan orang nangis itu bisa lega. Ya kan? Tapi kalau terus-terusan nangis, ya, saudara itu bukannya lega. Tapi apa saudaraku? Stres. Minggu kemarin, minggu ini kalau tidak salah, ya, saya menerima pelayanan, saudaraku, pelayanan ini pelayanan pribadi. Dan saudaraku, ini ibu, saudaraku, bergereja di satu gereja yang besar di kota ini, pelayan Tuhan, ya. Dia juga punya anak-anak rohani di situ. Tapi ibu ini, saudaraku, dia punya depresi yang luar biasa. Dia mau ngomong sama siapa, mau apa, sudah coba, ya, dengan pendetanya enggak bisa, ya, karena pendetanya enggak bisa langsung dia deketin, ya.
dengan sesama temennya ya PKS dan sebagainya, tidak bisa. Malah kadang disalahin. Coba kamu koreksi, kamu tuh salah apa, dosa apa ya. Ada yang malah dia cerita, ya saudaraku, bukannya membantu, diceritakan dengan yang lain-lain. Kemudian dia doa, berkali-kali dia sudah ketemu saya, tapi dia mau ngomong itu nahan ya. Tapi akhirnya dia ngomong, saya pengen ketemu khusus ya. Dan sudah coba, kemudian saudaraku saya bilang kalau memang Tuhan kehendaki kita bisa ketemu. Dan baru ketemulah kemarin ya, hari apa itu? Hari Selasa atau hari apa? Saya temui, dia minta di salah satu rumah makan ya, yang ada di Pabelan ya. Dan lebih enak dia ngobrol di situ. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Ibu ini saudaraku, depresinya itu luar biasa. Usut punya usut saudaraku, saya bilang. Kamu mesti punya satu kehidupan. Mentalmu itu jangan mental yang cemen. Mentalmu itu mesti kuat. Aku tuh sudah sampai enggak bisa loh doa. Aku tuh sudah sampai rasanya males ke gereja aja males. Aku tuh rasanya sudah enggak punya harapan. Ya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, sekarang pilihanmu dua. Nyerah, apa kamu mau maju dengan Tuhan? Dan kemudian saudaraku, dia cerita. Dan saya bilang, kalau kamu pilih nyerah, enggak maju, saya percaya kok. Tubuhmu ini lama-lama bukan sehat tapi tambah sakit. Dan dia sudah kok udah sakit. Lama-lama kamu bisa jadi penghuni yang namanya rumah sakit jiwa. Iya, itu sudah ada dalam hidup, depresi yang luar biasa. Orang kaya loh saudaraku. Tapi saudaraku, ketika dia mulai jalan lagi dengan Tuhan, besoknya tak WA, saya lagi jalan dengan suami saya, kan habis nganter Lukas ya, diklat ya. Kemudian kita pergi ke Solo Square, mampir di Solo Square ya, beliin papa saya ya. Karena papa saya kapan hari minta kaos ya, kaos apa singlet itu. Nah lupa, jadi saya bilang suami saya, yuk di Solo Square. Nah di Solo Square itu lagi jalan, Tuhan ingatin, coba WA ibu ini. Saya WA, gimana kabarnya ya. Dan saya kasih semangat dia. Terus semangat sama Tuhan ya, jalan sama Tuhan. Dan dia bilang, puji Tuhan, saya pulang itu sudah bisa tidur nyenyak. Tadinya enggak pernah bisa tidur, saudaraku. Dan kemudian sudah bagus. Ya, ini yang pundak dan sebagainya ya, itu belakangnya dia ya. Ini kepalanya dia sudah bagus. Enggak lagi rasa sakit. Cuma tinggal satu, semutan aja. Saya bilang, olesi minyak sambil terus doa, kita terus doakan. Dan hari ini Tuhan bikin mujizat, sembuh sempurna. Itu mesti dilatih. Katakan dilatih. Dilatih. Berapa hari muncul lagi itu pikiran. Saya bilang penuhi pikiranmu ini sama firman. Filipi 4 ayat 8 tuh loh. Pikirkanlah yang baik, yang mulia. Oh ya. Jadi terus piye? Ya cabut perkataanmu, pikiranmu yang udah kamu pakai itu. Pikiran jahat, pikiran kotor ya, pikiran cabul, mungkin pikiran yang enggak benar ya. Pengen mungkin maki orang, pengen mungkin marah ya. Cabut dalam nama Yesus. Terus aku gimana? Tak labrak orangnya? Enggak usah. Kok kamu itu enggak punya harga diri? Saya bilang ya. Ngapain dilabrak? Bawa aja ke Tuhan. Tuhan yang selesaikan. Dan benar saudaraku. Karena itu mesti dilatih setiap hari. Ini perang. Katakan perang. Tahu perang enggak? Halo? Perang pakai senjata enggak? Coba saudara di medan perang. Terus enggak pakai pistol, enggak pakai apa? Helm, ya tahu saudaraku. Enggak pakai baju perang mungkin ya, enggak pakai sepatu persiapan. Apa yang terjadi? Halo? Mati konyol. Betul apa betul? Demikian juga dengan hidup kita, rohani kita. Ini setiap hari perang. Pikiran kita, ya, mata kita, keinginan kita, perang itu saudaraku setiap hari. Nah, kenapa? Karena tadi saya bilang kita menghadapi tantangan semakin berat, semakin besar. Tantangan apa aja Bu Evi? 2 paling tidak.
Tantangan yang pertama itu tantangan keduniawian. Dalam dunia ini ada apa ya? 1 Yohanes 2 ya, ayat 15 16 dibaca, ditampilkan aja Mas, saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan bilang, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Nah, Tuhan bilang tidak boleh kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka apa saudaraku? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Next, ayat yang ke-16. Sebab ya, semua yang ada di dalam dunia, apa yang ada dalam dunia? Yang pertama apa? Keinginan daging. Terus yang kedua apa? Keinginan mata. Ketiga apa? Keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Ini tantangan keduniawian. Yang pertama, apa keinginan daging? Catat aja ya, Galatia 5 ayat 19-21 ya. Galatia 5 19-21, percabulan, kecemaran, hawa nafsu ya, amarah, iri ya, kepentingan diri ya, dan sebagainya. Ini kita setiap hari punya tantangan keinginan daging. Hati ini tuh tidak bisa iri itu. Hari-hari ini juga tidak gampang loh. Apalagi kita sedang dalam keadaan di bawah. Lihat orang, lihat saudara, ya, saudaranya dan sebagainya. Lihat teman, ya. Kadangkala ini, saudaraku, hidup kita ini jadi seperti apa, saudaraku? Kok seperti ini hidup ya? Belum lagi kalau hati ini mulai dikotori keinginan-keinginan. Marah dan sebagainya. Untuk mengendalikan itu tidak gampang loh hari-hari ini. Tapi kita mesti punya tadi yang namanya disiplin tadi. Olahragawan, disiplin lagi sebagai mental apa? Tentara, sebagai apa lagi? Petani. Caranya gimana? Supaya tidak nuruti keinginan daging. Roma pasal 8 itu loh. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan mengalahkan keinginan tubuh, keinginan daging. Setiap hari mesti hidup dengan Roh Kudus. Setiap hari, makanya tadi saya bilang hidup dengan baca firman, hidup dengan saat teduh. Engkau makan mungkin 3 kali, tambah camilannya, tambah mungkin hal-hal yang lain. Tapi saudara coba perhatikan rohanimu. Apakah rohanimu sehat hari-hari ini? Jangan seperti yang saya bilang, saudaraku, beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan firman. Tubuhmu itu montok, gemuk, makan terus, tidak pernah lupa, tidak makan. Tapi rohmu itu kerdil, rohmu kering, rohmu itu busung lapar, kekurangan gizi, tidak ada rohmu itu dikasih makan. Maka apa yang terjadi? Kalah, saudaraku. Ketika keinginan daging hinggap dalam hidupmu, maka engkau turuti itu marah, emosian, ya, cepat tersinggung, ya, kemudian iri dan sebagainya. Apalagi tadi dikatakan firman Tuhan, keinginan mata, ya, atau nafsu mata. Nah, semua di sini punya mata. Coba pegang matanya masing-masing, jangan pegang matanya orang, diculek nanti saudara. Ya, saudara di sini punya mata. Gunanya mata untuk apa? Melihat. Melihat sesuatu yang di luar atau melihat apa yang bisa dilihat, salah enggak? Halo? Salah enggak? Jangan takut salah ngomong. Coba kalau salah nanti dibenerin ya. Salah, lihat itu salah enggak, saudaraku? Tidak. Tapi maksudnya keinginan mata di sini adalah keinginan dosa yang timbul ketika kita melihat. Yang tadi saya bilang, saya sama Lukas lagi diajak ngopi. Cewek-cewek sudah mungkin kekurangan pakaian, sekarang mungkin mahal ya, harga kain. Saudaraku, itu pakai aduh segini, ya toh nangkring 2 kakinya. Untungnya Lukas di depan saya, jadi tidak lihat. Mata saya yang lihat. Wah, udah
gitu temennya yang di depannya, saudaraku, modelnya gitu, ininya pakai ini, ya, tapi bawahannya seperti itu. Sudah naik kakinya di atas kursi, buka lagi, saudaraku. Untung saya perempuan loh. Lah coba, saudaraku, kalau cowok yang lihat seperti itu, terus punya keinginan mata, ya, lihat salah enggak? Sekali lagi saya bilang, enggak salah, wong yo kelihatan toh. Tapi nek terus dilihat. Karena ada beberapa tahapan loh, orang itu bisa jatuh keinginan mata. Seperti Hawa. Tahapan pertama adalah dorongan. Dari dalam kita kan ada toh, wong kita ini manusia sudah jatuh dalam dosa walaupun ada Tuhan Yesus. Lihat gitu kan bisa ada sesuatu toh. Apalagi cowok, cewek juga gitu. Sekarang modelnya juga gitu kok. Yang punya orang ketiga itu tidak hanya cowok loh, tapi cewek ya bisa loh. Pinang kanan kirimu, jangan kamu. Kalau kamu bertobat, ya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Ketika dorongan itu ada, kemudian ada respon, reaksi seperti Hawa. Ya, memang yang nipu itu siapa? Halo, yang nipu siapa? Yang nipu siapa? Yang nipu Hawa. Iblis, ya. Iblis bilang, wah Hawa, ya. Kalau kamu makan itu buah pengetahuan baik dan jahat yang ada pohon di tengah-tengah Taman Eden, kamu bisa nanti seperti Allah. Memang iblis ngomong, tetapi yang ngambil pohonnya siapa? Halo, yang ngambil pohonnya siapa? Iblis. Iblis ngambil pohon, ada ayatnya gitu, terus dijejeke, dimasukkan pohon buah pohon pengetahuan baik dan jahat di mulutnya Hawa. Seperti itu ayatnya? Tidak. Apa yang dilakukan? Hawa apa? Ambil terus makan. Jadi saudaraku, ketika kita lihat sesuatu enggak salah, mata kita kan bisa lihat. Tapi ketika kita ngerti ada sesuatu nih, yang namanya saudaraku hawa nafsu, dorongan sesuatu yang berdosa, ya, reaksi kita nolak. Ya. Reaksinya apa? Jangan, dalam nama Yesus, lama-lama, sus, lama-lama, dekat-dekat tambah dekat, sus, langsung jadi sus Ita. Tidak ada kan di sini namanya Ita, adanya Nita. Yang dari Yesus jadi Ita, saudaraku, sus Ita. Ketika itu terjadi, responnya seperti itu setuju, akhirnya apa? Dibiarkan terus berbuatlah dalam dosa dan akhirnya maut. Jangan dipikir, wah itu buktinya yang gitu ya enggak apa-apa Ibu Evi. Malah kayaknya rezekinya kok ya luar biasa loh. Siapa bilang? Kadangkala sepertinya berkat tapi itu bencana. Seperti juga kita diberkati gitu ya. Keinginan mata. Seringkali kan kita seperti itu, keangkuhan hidup loh. Bukannya diberkati bersyukur, tapi malah sombong, angkuh, keinginan ketiga dalam dunia. Sehingga apa? Mata kita ini tertutup, rohani kita tertutup, dibutakan sama keangkuhan hidup. Kecongkaan, mandang orang lain lebih rendah. Kita ini hebat. Nah itu Tuhan tidak senang. Ini salah satu yang namanya dibenci sama Tuhan. Amsal 6, 16 dan 17. Ya, baca yuk Mbak Wiwit. Amsal 6 ya. Ada 7 hal yang dibenci Tuhan, salah satunya keangkuhan ini. Sombong. Atau hal yang ketiga yang ada dalam dunia. Amsal 6, 16 dan 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta. Yang pertama apa? Mata sombong yang dibenci sama Tuhan. Keangkuhan hidup. Yang kedua? Lidah dusta. Nah, suka bohong. Terus yang ketiga? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, nanti bisa dibaca ya sampai di lanjutnya itu ya. Ada 7 hal yang dibenci sama Tuhan. Salah satunya apa tadi? Sombong. Keangkuhan hidup. Nah, karena itu mari kita belajar seperti Simson. Simson ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, hidupnya harus jadinya pembebas bagi bangsa Israel, melepaskan dari orang Filistin, tapi ngumbar nafsu. Dia kalah dengan yang namanya keinginan daging, keinginan mata, sombong dia. Pikirnya aku selalu bisa lepas kok.
dari orang Filistin. Akhirnya apa, saudaraku? Akhirnya dia ditangkap ya. Kemudian dia, saudaraku, dijebak ya. Dia kemudian oleh Delila ya, anteknya Filistin ya. Akhirnya dipotong itu rambutnya. Kalau boleh saya katakan mungkin Simson ini orang Jawa. Kenapa saya bisa katakan Simson orang Jawa? Karena saudaraku dalam alfabet Jawa itu kan ada alfabet namanya Honocoroko. Ya, terus apalagi sambungannya Honocoroko? Doto, Sowolo. Nah, itu alfabet kuno. Nah, alfabet itu punya tanda pangku. Nah, jadi semua yang dipangku pakai tanda pangku ya, maka vokalnya itu akan hilang. Contohnya ro. Ro kemudian dipangku, maka jadi apa bacanya? Tinggal apa? R saja. Mungkin si Simson ini orang Jawa, begitu dipangku sama Delila, hilang kekuatannya ya. Padahal saudaraku sekalian, Simson ini artinya luar biasa loh, matahari atau api. Wah. Tapi karena dipangku ya sama Delila, akhirnya apinya jadi mati, ya, mataharinya jadi hilang. Yang kedua, tantangan yang kedua yang tidak mudah, semakin berat selain keduniawian adalah tantangan penderitaan. Hari-hari ini kesulitan semakin luar biasa, baik kesulitan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, ya, kemudian hambatan, aniaya, penderitaan dan sebagainya, itu bisa membuat seseorang gugur di tengah jalan. Tidak heran dulunya menggebu-gebu sama Tuhan, cinta luar biasa, pelayanan, bahkan jadi gembala, ya. Tapi saudaraku sekarang sudah tidak melayani lagi. Ada model-model seperti itu. Dulu luar biasa cinta sama Tuhan, tapi sekarang sudah dingin. Tidak lagi mau terlibat dalam pelayanan, mungkin karena sakit hati, mungkin karena saudaraku dikecewakan dan sebagainya, ada omongan orang dan sebagainya, dia tidak tahan saudaraku. Itu bisa membuat seseorang gugur di tengah jalan. Karena itu kita mesti sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Yang ketiga adalah alasan kenapa kita lebih sungguh dalam Tuhan adalah karena itu adalah persiapan yang terbaik menghadapi segala kemungkinan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu kita semua sudah tahu bahwa sekarang ini kita sedang mengalami masa yang sulit. Pandemi COVID-19 ya masih terus berlanjut secara berkepanjangan dan ini mulai grafiknya naik lagi ya. Kita tidak tahu kapan ini semua akan berakhir, selesai. Karena itu di gereja itu mulai prokes kan terus jalan. Saudara mesti pakai masker ya, jangan dilepas ya. Kerumunan juga gitu, hindari pegang-pegang ya. Dan karena itu juga persembahan di gereja tidak seperti dulu. Ada kantong ya, diedarkan karena masih prokes. Jadi Anda Bapak Ibu saudara yang mau memberikan persembahan bisa lewat online ya. Lewat transfer, ada nomor rekening di situ, rekening gereja kita ya. Juga bisa saudaraku lewat yang namanya QRIS ya. Ada juga kalau saudara mau tergerak memberi persembahan, bisa masukin di kotak-kotak yang sudah tersedia. Di situ sesuai persembahan saudara, mau untuk anak asuh ya, mau untuk diakonia, mau untuk orang tua asuh ya, mau untuk sekolah kita, KBTK Terang Kasih Bangsa, mau persepuluhan ya, mau pembangunan atau sebagainya, itu semua ada semua sampul di depan. Jadi saudara bisa masukin di situ. Nah saudaraku sekalian, ini pandemi ini berkelanjutan, bahkan tambah lagi yang namanya perang, ya kan? Belum selesai, menimbulkan yang namanya krisis pangan, krisis energi, belum lagi krisis tentang juga ancaman iklim. Ya, kemarin hujan sangat lebat, betul ya. Sekarang kalau hujan itu waduh, mungkin kita pakai mobil atau apa lebih baik nyingkir dulu ya, karena bisa pohon itu tumbang begitu saja. Nah saudaraku, dalam keadaan seperti ini ada 1001 macam cara peristiwa yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Baik ataupun buruk itu semua bisa terjadi. Tentunya saya dan saudara tidak bisa cuek. Saya dan saudara tidak bisa masa bodoh menghadapi semuanya itu. Kita mesti persiapan, katakan persiapan. Nah, caranya bagaimana persiapannya? Ya itu tadi, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Sama seperti kita mau pergi jauh. Nah,
Ketika saudara pergi jauh, kan mesti dipersiapkan segala sesuatunya toh. Tiketnya mungkin, pulang pergi, ya kan. Kemudian bajunya berapa, dihitung, betul? Ya, daleman atau apanya, di sana ada peralatan apa yang dibutuhkan, itu persiapan. Demikian juga dengan keadaan yang sukar tadi, ya. Tantangan juga hari-hari untuk menghadapi segala kemungkinan di depan tadi yang tidak mudah. Persiapan. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Caranya persiapan apa? Lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tambah nyembah Tuhan. Udah selesai kerja, jangan banyakkan di YouTube. Buka Alkitab saudara. Bikin mezbah. Bangun mezbah. Isi pikiran dengan firman. Baca firman, renungkan. Kemudian besok lihat lagi, kok seperti ini, ngomong firman. Ucapkan firman, itu pedang roh. Dan saya percaya ketika kita punya kehidupan sungguh-sungguh dalam Tuhan, tantangan boleh ada di depan kita. Segala hal yang baik atau buruk bisa terjadi. Orang percaya tidak kebal hal itu. Tapi dengar baik-baik, ada perlindungan Tuhan. Amin. Bisa jatuh, kan saya bilang kapan hari, tapi tidak knock out, tergeletak, tidak bisa bangun. Amin. Bisa jatuh, tapi bangkit lagi. Bisa salah, tapi bertobat dan tidak buat dosa lagi. Hal yang terakhir keempat, alasan kenapa kita sungguh-sungguh dalam Tuhan adalah kedatangan Kristus kedua kali sudah di ambang pintu. Banyak sekali data dan fakta mengenai tanda kedatangan Kristus kedua kali. Saya pernah khotbahkan itu ya, judulnya kalau tidak salah Ready or Not. Siap atau tidak siap ya, Jesus is coming. Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Bumi ini semakin tua. Bencana, wabah penyakit, peperangan, kelaparan, kemerosotan moral ya, itu merebak di mana-mana sekarang. Ya. Dulu kalau orang cerai, waduh, sudah beritanya luar biasa gitu. Sekarang biasa. Orang hamil di luar nikah biasa sekarang ini. Kemerosotan moral semakin banyak terjadi. Dunia sedang memasuki kesukaran yang luar biasa dan ini penggenapan firman Tuhan dan itu sudah ditulis dari Alkitab. Apakah kita bisa menyaksikan Yesus datang kembali? Itu saudaraku, Tuhan yang mempunyai kuasa. Saya dan saudara tidak perlu tahu kapan Yesus akan datang kali kedua. Tapi saya dan saudara yang mesti kerjakan adalah persiapkan diri kita. Amin saudaraku. Tidak perlu tahu kita kapan datangnya. Mau tanggal sekian, mau kapan, terserah Tuhan. Tapi kita mesti siap sedia. Katakan siap sedia. Siap sedia. Bisa diangkat rame-rame, rapture. Ya, saya kan pernah khotbahkan itu ya. Pengangkatan bersama orang percaya. Tapi bisa diangkat sendiri-sendiri. Saat COVID kemarin kan banyak yang diangkat sendiri-sendiri toh. Belum lagi yang tidak sakit apa-apa, tidur, sudah besoknya tidak bisa bangun. Ada juga seperti ini. Jadi saudaraku, mau kapan Yesus datang kali kedua dalam hidup kita, urusan Tuhan. Tapi urusan kita siap sedia. Karena itu lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Melayani lebih sungguh-sungguh. Ya. Bangun hubungan dengan keluarga lebih sungguh-sungguh. Karena kalau saudara tidak sungguh-sungguh bangun keluargamu, ya, engkau tidak rukun satu dengan yang lain, berkat rezeki susah datang, saudaraku. Mazmur 133 itu loh. Apa bunyinya? Itu kan ada nyanyiannya ya. Apa? Bukan. Kerukunan apa? Bu Dokter Nina tahu, Bu? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya apa? Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Istriku enggak seiman kok. Berarti enggak perlu aku rukun sama dia. Amin. Itu sebenarnya salah. Ayatnya kan enggak bilang gitu. Buka sebentar yuk. Ini terlintas saja. Mazmur 133, coba Mas bantu supaya cepat. Ya. Mazmur 133 ayat 1 Mas. Nyanyian Syiarah Daud. Apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila ada saudara-saudara seiman enggak? Halo? Alkitabmu bilang apa? Saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi jangan, istriku enggak seiman kok, berarti aku boleh berantem Bu Evi. Wah, itu enggak sesuai Alkitab, ya. Yang salah lagunya. Jadi saudaraku, Alkitab bilang apa? Mau istri, suamimu, anakmu, orang tuamu enggak seiman, tetap harus rukun. Next, lanjut ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat. Berkat itu diperintahkan sama Tuhan. Jadi saudara mau kerja kayak apapun jungkir balik, kalau saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, deket cinta Tuhan, itu berkat bukan berkat bencana. Ada orang diberkati sepertinya luar biasa, tapi kemudian lupa sama Tuhan. Akhirnya anaknya kena narkoba, istrinya atau suaminya selingkuh, hancur rumah tangganya. Ada yang sampai masuk penjara dan bunuh diri. Tapi saya percaya itu tidak ada di tempat ini. Amin. Karena itu diberkati kayak apapun, kita harus sungguh-sungguh. Ini semua berkat Tuhan. Bukan hebatku, tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi jaga ya kerukunan suami istri. Ayo bilang kanan kirimu, apalagi yang duduk sama suami istri, rukun, agawe sentoso. Kan ada toh? Benar apa benar? Tahu saudaraku? Maka itu orang di luar Tuhan aja ngerti, apalagi saudara anak Tuhan. Punya Alkitabnya ini tak pernah diwoco, apalagi praktek. Di rumah tuh rasanya emosinya, apalagi hari-hari ini tuh, waduh, sabar. Bilang kanan kirimu, sabar ya nek batese. Saya kan pernah kasih saudara tuh nyanyian, kalau saudara wis ndak ada batasnya, rasanya dibunuh-bunuh ini mulut tinggal pluk gitu. Bilang sama Tuhan, sabarnya Tuhan ini sabar ya karo aku. Masa aku sama suamiku, sama istriku, sama anakku ndak bisa sabar. Tuhan lihat kita juga kadang kala kegi loh saudaraku. Udah diberkati, ndak mau ke gereja. Amin. Amin. Udah ditolong Tuhan, ndak ngucap terima kasih, ngomel terus. Rasanya tak pites aja. Untung yang jadi Tuhan bukan Bu Evi. Jadi saudara kalau sama suami, sama istri, sama anak, udah pengen ini ngomong, langsung Tuhan kasih gembok di mulutku. Kan ada ayatnya toh, berjagalah pada pintu bibirku. Istilahnya ngasih gembok gitu loh. Beliin gembok saudara. Jangan sampai ngomong salah. Karena kita bilangan bilang, kamu ngomong gitu, ya tak lakukan. Cilaka kita saudaraku kalau Tuhan udah bilang gitu. Kamu bilang mau mati aja, iya mati semua di padang gurun toh. Hanya siapa? Kaleb sama Yosua. Hati-hati loh pakai mulut saudara hari-hari ini. Jangan sampai salah sama mulut kita. Amin saudaraku. Kesimpulannya yuk baca. Saat seperti sekarang ini, kita tidak mempunyai pilihan lain. Kecuali pilihannya satu, apa? Hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hanya dengan cara inilah kita apa? Menyiapkan diri untuk segala situasi, ya, dan menang atas pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk sama-sama kita berdiri sama-sama ya. Siapkan lagu Mas. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami kenal, kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, bukan kebetulan kalau kami mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami punya hidup lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Siapapun kami, apapun kami di hadapan Engkau, kami mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami seringkali mendukakan hati Engkau. Tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh di dalam Engkau, segala perkara Tuhan akan jadikan baik dalam hidup kami. Mungkin doa kami belum dijawab, tetapi
Kami terlalu amat yakin percaya Engkau Bapa yang teramat sangat baik. Engkau akan menjawab kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Dan Bapa di sorga senantiasa memberi yang terbaik buat setiap kami. Karena itu ajar kami terus untuk kami praktek firman Tuhan. Hari ini, 1 minggu ini, kami mau praktekkan. Bahkan bukan hanya 1 minggu ini, tapi seterusnya dalam hidup kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada covering perlindungan, ada anugerah yang baru dari Tuhan, dan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Ampuni mulut kami yang suka ngomel, yang suka mengeluh, suka menggerutu, tidak bersyukur. Ampuni kami. Kami cabut setiap perkataan sia-sia, karena setiap perkataan kami akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Dan kami mau berjanji mulai hari ini untuk kami berkata yang benar, berkata firman, berkata yang indah, yang sedap didengar, yang mulia. Dan semuanya itu kami temukan di dalam kehidupan lebih dengan Engkau Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Heralaya darah Yesus, kuduskan setiap kami, sucikan kami, tahirkan kami Tuhan. Heralaya soko, sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Gunung batu keselamatanku Tuhan, kota perlindungan, benteng keselamatan, panji kemenangan buat setiap kami Tuhan. Oh, ralaya syaku, ralaya seke. Semua menyembah Tuhan. Hampiri, ada kasih karunia Tuhan. Ralaya so. Bangun imanmu lebih lagi dengan Tuhan. Bangun penyembahanmu lebih intim lagi, dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Karena itulah jawaban setiap pergumulan kami. Tantangan semakin berat, tapi lari, hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Uralaya sekeramu. Yes Lord. Kira para. Batu Yaralaya seke. Yaralaya seke para. Kota benteng Ramaya rama. Uralaya seke para. Bermasmur bagi Tuhan. Yes.
berdiri dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Kira para laya syekera takara para. Sekera tekere bere. Katakan lebih lagi Tuhan dengan Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam. Aku rindu akan Engkau Tuhan. Ku rindukan Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam. Biar setiap kami lebih mencintai, mengasihi Kau Yesus. Yes Lord. Ku mengasihimu. Serukan dan katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan. Siapa yang Engkau rindukan setiap hari? Jangan uangmu, suami, istri, anak, orang tuamu, tapi Tuhan yang Engkau rindukan. Mereka bisa tinggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Oh, yes Lord. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Hanya nama Tuhan yang diagungkan, Amin. ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus, hari ini hati kami sukacita dengan Tuhan. Meskipun bentuk teguran keras sekalipun, tapi hati kami penuh damai, sukacita, karena hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Kami di dalam relnya Tuhan. Kami terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Keadaan boleh berubah, tapi kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Berkati Ibu Gembala, berkati semua umat-Mu Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh akhiri firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Anggukan kepala kepada kiri kanan kita, katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Happy Shalom alaihim, Happy Shalom alaihim, Happy Shalom alaihim, Happy Shalom, Shalom, Shalom alaihim. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Happy Shalom alaihim, Happy Shalom alaihim, Happy Shalom alaihim, Happy Shalom, Shalom, Shalom. Ku bawa berita
berita sejahtera, ku bawa berita, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Kabarkan bahwa ada berita sukacita, Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih kami boleh hari ini beribadah dengan sukacita, damai sejahtera, dengan hati yang penuh rindu lagi dengan Engkau Tuhan. Dan di penghujung ibadah ini kami sungguh haus akan Tuhan, lapar terus akan Tuhan. Buat kami kehausan yang luar biasa Tuhan, kelaparan yang luar biasa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi kami. Angkat tangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, anugerah, berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah atas engkau. Dalam nama berkat, anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin.